Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 7B dan 7C. Baik, di pelajaran SPK kali ini kita akan belajar lebih dalam terkait membuat ragam hias pada bahan alam. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian membuat ragam hias pada bahan alam. Membuat ragam hias pada bahan alam adalah suatu aktivitas berkreasi dalam wujud gambar hias yang diterapkan pada bahan alam. Baik, untuk di bab kali ini kita khusus akan membahas terkait bahan yang memang dari bahan alam. Contohnya seperti yang sudah Miss beri di gambar, yaitu ada bahan dasar kayu, batu, dan juga bambu. Nah, jadi dari kayu tersebut kita bisa buat mimbar, kita bisa buat kursi, ya kan? Dan kalau batu kita bisa buat patung, hiasan, dan lain-lain. Dan untuk bambu pun sama, itu fungsinya yang itu lonceng ya, lonceng rumah. Jadi kita bisa buat dapatkan bunyinya juga. Oke, next. Lanjut ke bahan, alat, dan teknik ragam hias. Nah, pada bagian ini Miss akan memberikan lebih dalam terkait bahan ragam hias. Oke, di contoh yang sudah Miss berikan yaitu untuk bahan ragam hias ada kayu jati, bambu betung, dan batu granit. Oke, untuk kayu jati sendiri mungkin kalian tahu ya, furniture di rumah kalian kursinya itu terbuat dari kayu jati. Nah, kayu jati merupakan bahan alam yang memang kita bisa olah, kita bisa ukir menjadi kursi, kita bisa ukir menjadi meja, dan lain-lainnya ya kan. Dan bahan kayu jati ini juga terbilang cukup mahal karena memang kualitas dari kayunya itu memang bagus. Yang selanjutnya itu bambu betung. Nah, untuk bambu sendiri sebetulnya untuk olahan bambu itu banyak ya. Contohnya kayak tadi kan ada lonceng rumah, bisa juga bentuk hiasan-hiasan taman juga ya. Dan untuk batu granit sendiri, kita juga bisa lihat sebagai dia hiasan di kolam, biasanya ada tumpukan-tumpukan batu atau batu granit juga kita bisa olah sebagai keramik dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini untuk alat ragam hiasnya, yang pertama itu ada pahat, ada palu, dan juga gergaji, dan juga pahat kuku. Nah, ini pahat, palu, dan gergaji pahat kuku adalah alat-alat yang kita dapat gunakan ketika si pengrajin itu ingin membuat ragam hias pada bahan alam. Jadi, keempat alat ini berfungsi untuk membentuk bahan alam itu jadi bentuk yang memang kita inginkan atau pembeli inginkan, misalkan kayak membuat kursi, meja rias, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke bagian teknik ragam hias. Yang pertama yaitu ada teknik gambar atau lukis. Teknik gambar atau lukis adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan alam dengan cara membubuhkan cat sesuai gambar ragam hias. Nah, di situ kan ada papan ya atau talenan untuk ibu kalian masak, tapi di sini kita fungsi alihkan menjadi pajangan atau hiasan dinding nih. Jadi digambar dulu lalu dilukis sesuai dengan keinginan kalian. Yang selanjutnya yaitu teknik ukir pahat. Teknik ukir pahat merupakan cara menerapkan ragam hias pada alam dengan mengurangi sedikit demi sedikit dengan alat pahat dan palu sehingga membentuk ukiran atau pahatan sesuai yang dikehendaki. Nah, ini kan bahan dasarnya yang seperti kalian lihat di contoh ya, itu kan dari kayu, mungkin kayu bulat besar ya. Di bapaknya itu bapak pengrajinnya pahat sehingga membentuk jadi hewan yang diinginkan gitu. Oke. Dan ini merupakan teknik ukir atau pahat. Lanjut. Nah, di sini misalkan memberikan terkait prosedur menerapkan ragam hias pada bahan alam. Yang pertama, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan teknik gambar atau lukis dan dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, misalkan memberikan sedikit prosedurnya. Yang pertama yaitu siapkan papan kayu atau talenan yang bersih ya. Lalu pensil gambar, kuas, palet, dan cat. Lalu buatlah sketsa gambar ragam hias pada papan kayu yang sudah diamplas. Yang ketiga yaitu warnai gambar ragam hias dengan cat yang diawali warna muda hingga warna tua, dan yang terakhir selesaikan pewarna hingga tuntas. Nah, jadi dari papan kayu atau talenan yang sudah kalian siapkan dan kalian amplas, kalian bisa gambar dulu desainnya. Setelah didesain, kalian baru boleh mewarnai desain kalian di papan atau di talenan tersebut. Oke? Nah, selanjutnya
Nah, untuk yang teknik kedua yaitu adalah teknik ukir atau pahat. Nah, menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan teknik ukir atau pahat dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini Miss memberikan contoh saja ya terkait teknik ukir atau pahatnya. Yang pertama yaitu siapkan papan kayu, gambar rancangan ragam hias, pahat ukir, dan palu kayu. Dan yang selanjutnya yaitu tempelkan gambar rancangan ragam hias pada papan kayu. Setelah itu pahat tegak seluruh gambar ragam hias, atau kata lain adalah ngetaki. Dilanjutkan dengan pahat miring seluruh gambar ragam hias, atau kata lainnya adalah malesi. Selanjutnya yaitu pahat bagian dasar ukiran, atau kata lainnya adalah dasari. Yang selanjutnya yaitu pahat dan perindah bagian pokok ragam hias, atau yang biasa disebut patuti. Yang selanjutnya yaitu haluskan seluruh pahatan dengan amplas. Dan yang terakhir adalah warnai ukiran dengan cat atau pelitur. Nah, jadi setelah siapkan kayu, terus siapkan desain, kita pahat sesuai dengan yang diinginkan, diamplas, lalu terakhir baru boleh diwarnai atau beri pelitur ya. Pelitur itu adalah cat khusus untuk kayu supaya tidak mudah lapuk dan dimakan rayap. Oke, lanjut ya. Nah, ini tugas untuk kalian ya. Jadi step yang pertama yaitu buatlah gambar dengan menggunakan teknik gambar atau lukis. Dan yang selanjutnya yaitu tunjukkan step-step proses pengerjaannya. Yang ketiga yaitu beri nama dan kelas. Dan yang keempat kirim ke grup WhatsApp tugas SBK. Jadi ini tugas khusus untuk kelas 7B dan 7C. Jadi tugas kalian adalah menyiapkan talenan atau papan kayu yang ingin kalian lukis sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Jadi nanti talenannya pun itu setelah kalian kirim jadi dari proses kalian menggambarnya, nanti kalian susun jadi satu picture atau satu gambar, lalu nanti kan tugasnya dikirim ke foto. Setelah difoto, kalian silahkan untuk memajang hasil karya kalian sendiri di kamar kalian atau di rumah kalian, oke? Jadi buat yang sebaik mungkin, karena itu juga untuk kalian juga ya. Jadi tugasnya, untuk detail pengiriman tugasnya, kapan dikumpulkannya, nanti akan Miss infokan lebih lanjut di grup SBK atau di wali kelas kalian masing-masing, oke? So, sudah jelas ya? Baik, cukup sekian materi hari ini terkait membuat ragam hias pada bahan alam. Kalau kalian masih ada pertanyaan yang ingin tanyakan, silakan tanyakan ke Miss. Miss akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.